Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Kalian harus tahu kalau kakak perempuan ketiga yang merupakan murid langsung juga seorang alkemis. Kekuatan jiwanya sangat kuat, setidaknya sudah mencapai jiwa tingkat ke-7, dan bakat bernama Xiaoyan hanyalah jiwa tingkat ke-5 adalah serangan yang terjadi begitu kuat. Tapi yang tidak diketahui para murid di menara adalah bahwa nyanyian naga suci yang dibawakan oleh Xiaoyan adalah keterampilan magis yang tiada taraf dari nenek moyang klan naga suci. Jika 3 nyanyian naga suci dilakukan, bahkan tingkat tinggi dan para dewa langit puncak akan menghindarinya. Terlebih lagi, Xiaoyan telah mengembangkan lagu naga suci tingkat kedua secara ekstrim, dan ditambah dengan kekuatan 3 api dewa pembakaran, dia dapat menghasilkan efek yang tidak terduga. Tapi sekarang, kakak perempuan ketiga takut dia menderita luka jiwa yang serius. Pertarungan Xiaoyan justru membuat banyak murid di menara mulai memandangnya dengan kagum sedikit rusak. Orang ini mampu mengalahkan kakak senior ketiga dan melukai jiwa tingkat ke-7-nya dengan parah. Benar-benar menakutkan. Serangkaian komentar terkejut mulai menyebar dari satu ke yang lain. Kamu, dan kakak perempuan ketiga yang jiwanya terluka parah masih terlihat tidak mau bangun, tapi luka yang disebabkan oleh jiwanya cukup serius, jadi dia harus menyerah pulih dulu. Jika demikian, dia tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi pil ilahi dalam lebih dari 2 bulan. Namun, ketika semua orang mengira semuanya sudah berakhir, suara yang mendominasi datang dari tingkat atas menara bagian dalam. Junior, kamu berani menyakiti muridku tercinta di wilayah menara alkimia. Kamu benar-benar orang yang bodoh. Saat suara itu jatuh, kekuatan gemuruh mengguncang udara, dan suara itu mengandung tekanan yang melampaui tekanan dewa puncak, membuat orang merasa kagum dan terkejut pada saat yang bersamaan. Ruang di dalam menara sangat besar, tetapi sepertinya dikompresi oleh kekuatan tak terlihat, terutama tubuh Xiaoyan yang terjepit oleh kekuatan eksternal yang kuat ini dan terasa sedikit sakit. Dan jiwa Xiaoyan mulai bergetar tak terkendali di bawah kompresi dan tekanan kekuatan tak kasat mata ini, seolah-olah bisa ditelan oleh kekuatan menakutkan ini kapan saja. Tubuhnya tidak bisa lagi menahan, dan langsung ditekan oleh kekuatan ini tanah. Bahkan Lindong dan Muchen ingin melangkah maju untuk membantu, tapi mereka juga dihempaskan oleh kekuatan yang sangat kuat ini, mencegah mereka bahkan setengah langkah mendekati Xiaoyan. Segera setelah itu, seorang lelaki tua berjubah abu-abu turun dari kehampaan. Rambut abu-abunya seperti embun beku, wajahnya berkerut, dan janggutnya kasar. Matanya yang dalam menampakkan cahaya misterius melalui jejak waktu. Setiap langkah yang diambilnya seolah mengalir dengan taoisme paling indah di dunia, membuat penonton merasa kagum. Xiaoyan bahkan menjadi pucat dharma alam semesta besar telah menjadi setengah dewa, dan telah memahami beberapa jalan besar alam semesta besar. Dibandingkan dengan setengah dewa ini, ia sekecil debu ya Tuhan, dia tidak bisa menahan satu gerakan pun, bahkan setengah gerakan pun tidak memiliki peluang. Alam dewa setengah Tao tidak sebanding dengan keberadaan dewa surgawi, karena ia memiliki kekuatan untuk melampaui belenggu para dewa surgawi, Taoisme alam semesta, dan kekuatan Taoisme tersebut sangatlah misterius, bahkan jika itu tidak dipahami untuk Dao yang lengkap, tetapi hanya dengan memahami sebagian dari Dao, Anda dapat membuka celah besar dengan para dewa di surga. Nak, kamu berani menyakiti muridku tercinta. Aku khawatir kamu harus menyerahkan hidupmu hari ini. Lelaki tua berjubah abu-abu itu mengambil langkah dan akhirnya berhenti di samping kakak perempuan ketiga, dan kemudian memberinya pil ajaib setelahnya mengambilnya, sepasang mata yang dalam memancarkan tatapan dingin. Merasakan niat membunuh dari lelaki tua berjubah abu-abu, para murid di menara merasa kasihan pada Xiaoyan, karena lelaki tua berjubah abu-abu ini adalah salah satu dari 10 tetua agung menara bagian dalam, dan kekuatannya ada di ranah dewa setengah Dao. Biasanya, tetua dewa ini adalah orang gila yang mencintai murid-muridnya. Di masa lalu, setiap kali seorang murid di menara membuat kakak senior ketiga marah, tetua dewa ini akan keluar untuk memberi pelajaran kepada murid itu sebagai murid junior selama beberapa tahun. Dan sekarang, orang bernama Xiaoyan ini langsung melukai murid kesayangannya, bukankah mungkin untuk langsung membunuhnya? Wu Sui di samping juga melihat ada sesuatu yang tidak beres, dan buru-buru muncul di depan Xiaoyan,
memohon, Paman Ma, Xiao Yan dan yang lainnya adalah temanku. Aku hanya membawa mereka ke sini untuk menemui Tuan dan yang lainnya hari ini, tapi aku tidak menyangka. Kakak senior ketiga muncul untuk menghentikanku di tengah jalan, dan mungkin ada beberapa perselisihan. Temanku tidak jahat, dan aku meminta Paman Ma untuk berbelas kasihan dan membiarkan temanku pergi. Haha, keponakan Wu Suesi, kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Temanmu menyakiti muridku yang tercinta. Bahkan jika kamu memohon belas kasihan hari ini, dia tidak akan bisa lolos dari hukuman, Huding. Hari ini, saya khawatir Wu Sue, keponakan majikannya, tidak akan bisa memberikan wajahnya. Penatua Ma Sen telah mengambil keputusan, dan tubuhnya tiba-tiba memancarkan aura keagungan dan dominasi yang kuat. Dia menatap Xiao Yan, matanya berkedip dengan cahaya dingin. Tanpa kata-kata tambahan, dia langsung menggunakan metode misterius Tao. Telapak tangannya tiba-tiba terbuka, melepaskan gelombang energi yang menakutkan, bergegas menuju Xiao Yan. Udara di sekitarnya tampaknya telah memadat, dan tampaknya bahkan molekul-molekulnya ditarik oleh kekuatan misterius Tao ini dan membeku di tempatnya. Wajah Xiao Yan sangat serius, dan sarafnya tegang. Dia tahu bahwa kekuatan Penatua Ma Sen luar biasa. Jika telapak tangan ini jatuh, dia pasti akan terluka parah, atau bahkan terluka parah. Dan dia tidak bisa mati begitu saja, karena dia juga ingin kedua saudara laki-lakinya mendapatkan kembali tubuh dewa baru mereka. Melihat Xiao Yan dalam bahaya, Lin Dong dan Mu Chen juga berusaha sekuat tenaga, menggunakan kekuatan jimat leluhur dan kekuatan primitif, meletus dengan kekuatan yang menakutkan, membentuk serangan kuat yang langsung membombardir sihir Tao Penatua Ma Sen. Namun, dia dikalahkan oleh jurus Tao lawan. Kekuatan setengah Dao lawan sangat misterius dan menakutkan. Setelah mengganggu serangan Lin Dong dan Mu Chen, itu langsung menjatuhkan Lin Dong dan Mu Chen. Hanya setengah dewa yang bisa menguasai setengah dewa, dan Elder Horse God adalah setengah dewa sejati. Meskipun Lin Dong dan Mu Chen telah menguasai kekuatan objek ilahi alam semesta besar, karena kekuatan mereka sendiri dan fakta bahwa kekuatan sebenarnya dari objek ilahi belum terstimulasi, mereka saat ini tidak mampu bersaing dengan Dewa Kuda Penatua. Seluruh adegan tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Ketika Xiao Yan melihat Lin Dong dan Mu Chen terlempar, jejak kemarahan yang tak tertahankan muncul di matanya. Dan serangan misterius Elder Horse God dengan cepat menyerang sisi Xiao Yan lagi. Di bawah guncangan ruang, aura berbahaya diam-diam muncul di hati Xiao Yan. Tuan Fen, saya harus mengandalkan kekuatan Anda lagi. Xiao Yan memasang ekspresi berat di wajahnya. Dia baru saja tiba di Menara Alkimia, dan dia berselisih dengan sesepuh Dewa Kuda setengah Tao. Tentu saja, inilah yang paling tidak diinginkan Xiao Yan. Bagaimanapun, kekuatan Dewa setengah Tao telah jauh melebihi kekuatan Dewa Surgawi, dan metode Tao misterius bukanlah sesuatu yang bisa dilawan Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, dalam situasi saat ini, hanya dengan bantuan kekuatan Fen Lao kita dapat melawan Penatua Ma Sen, salah satu dari 10 tetua agung Menara Alkimia. Namun, Fen Lao di Fenjue Space melihat ke atas ke arah tingkat atas menara bagian dalam dan bergumam, haha, itu seharusnya tidak perlu. Dewa dan tetua lain di tingkat atas seharusnya merasakan fluktuasi kekuatan di sini dan sudah bergegas lebih. Xiao Yan berdiri tak bergerak di tempat. Di mata Penatua Ma Sen, dia takut Xiao Yan kehilangan kekuatan untuk melawan. Tubuh halus Wu Sue masih berdiri di depan Xiao Yan, tetapi di mata Penatua Ma Sen, tidak peduli bagaimana keponakannya melindungi Xiao Yan harus membayar mahal. Serangan di tangan Penatua Ma Sen tiba-tiba bergetar, dan udara dipenuhi dengan kekuatan Taoisme misterius. Telapak tangan yang meledak secara langsung menyebabkan distorsi ruang, dan kekuatan angin palem Taoisme yang menakutkan telah menyelimuti Wu Sue dan Xiao Yan. Mata Xiao Yan berkedip dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Mengapa para tetua dewa lain yang disebutkan oleh Tuan Fen belum muncul? Pada saat kritis ini, ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah dan berubah bentuk, dan tekanan tak terlihat menekan udara ke segala arah, membentuk celah Tao yang misterius. Di celah itu, cahaya berkumpul seperti air yang mengalir, dan di dalam lingkaran cahaya, sesosok tubuh perlahan mengembun. Itu adalah seorang lelaki tua berambut putih, mengenakan jubah abu-abu putih dengan sulaman pola Tao yang rumit di atasnya.
Tatapan lelaki tua itu sangat dalam, dan mata yang dalam itu menunjukkan ketajaman yang tak terbantahkan, seolah dia bisa melihat semua ilusi di dunia. Penampilannya sepertinya membuat seluruh ruangan bergetar, dan tekanan tak terlihat menyebar, membuat semua orang di sekitarnya merasa kedinginan. Dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan sepertinya ada kekuatan tak terlihat di udara yang stabil dalam sekejap, mengubah telapak tangan ofensif Elder Horsegat menjadi angin sepoi-sepoi yang tidak berbahaya. Gerakannya biasa saja dan elegan, tetapi kekuatannya sangat kuat. Gerakannya seperti Taoisme antara langit dan bumi dan unik baginya, dengan mudah menahan serangan kuat dari Dewa Kuda Penatua. Melihat serangannya dikalahkan oleh kemunculan tiba-tiba lelaki tua di sisi lain, Penatua Ma Sen tidak terlalu terkejut, tetapi ekspresinya menjadi sangat suram. "Monster Tuani, apa yang kamu lakukan di sini?" Orang tua berambut putih berjubah abu-abu putih dengan lembut mengelus janggutnya dan berkata dengan tenang, "Jika saya tidak datang, saya khawatir murid tercinta saya akan disakiti oleh Anda." "Oh, kalau begitu biarkan murid kesayanganmu menyingkir. Aku akan membuat anak ini membayar harganya." Penatua Ma Sen mengatakan apa yang dia katakan ditujukan pada Xiao Yan sendirian di sini hari ini. Tapi Suir baru saja mengatakan bahwa teman kecil ini adalah teman yang dibawanya. "Sebagai salah satu dari 10 tetua yang hebat, mengapa kamu mempermalukan seorang junior?" Penatua Ma Sen juga tahu dari kata-kata lelaki tuani ini bahwa akan sulit baginya untuk menyentuh Xiao Yan hari ini. Lagi pula, monster tuani ini lebih kuat dari dirinya, jadi masalah hari ini hanya bisa dibiarkan begitu saja. Namun, lelaki tua berjubah abu-abu dan putih secara alami melihat keengganan di hati Penatua Ma Sen, tetapi tidak peduli betapa enggannya dia hanya bisa menahannya untuk saat ini. "Monster tuani, demi kebaikanmu hari ini, aku tidak perlu membunuh anak ini, tapi aku tidak akan memiliki kesempatan bagus saat bertemu dengannya lain kali." Penatua Ma Sen sangat menyadari kemunculan Old Wertni dan ingin membunuhnya sebelum dia bisa. Mungkin mustahil untuk membunuh anak ini di tangannya, tapi selama anak ini tinggal di Menara Alkimia selama sehari, dia akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan akun dengan Xiao Yan, dan dia tidak terburu-buru untuk saat ini. "Ayo pergi, Lenger." Ketika kakak perempuan ketiga melihat tuannya mengatakan ini, bahkan jika dia masih ingin membunuh Xiao Yan dengan segala cara yang mungkin, dia harus menyerah hari ini. Dia juga tahu bahwa kekuatan Tuan Aneh Ni ini ada di antara 10 tetua agung. Mereka semua termasuk yang terbaik, dan satu-satunya yang bisa menangani monster tua Ni mungkin adalah tuannya. Xiao Yan, Lindong, Mu Chen dan yang lainnya menghela nafas lega setelah melihat Penatua Ma Sen pergi. Jika lelaki tua berjubah abu-abu itu tidak muncul hari ini, saya khawatir Xiao Yan benar-benar harus bergantung pada kekuatan Penatua Fen, untuk melawannya pada akhirnya. "Tuan monster tua, jika kamu muncul sedetik kemudian, kamu tidak akan bisa melihat murid kesayanganmu." Wu Sue mulai bertingkah genit di depan tuannya. "Haha, bukankah ini menyebabkan bencana besar?" Meskipun Tuan Wu Sue lebih tua, dia tetap berbicara dengan gembira. Namun, Wu Sue mengenal monster lamanya dengan sangat baik, jadi dia tidak boleh terjebak dalam situasi penyelamatan seperti ini, dan kemudian berkata dengan ragu-ragu, "Tuan monster tua, kamu tidak akan tahu tentang pertarungan kita dengan kakak senior ketiga dan yang lain, ya. Tapi kenapa kamu tidak muncul lebih awal?" Namun, Old Strainy, salah satu dari 10 tetua para dewa, tertawa, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari murid kesayangannya. "Aku telah bersembunyi dengan sangat baik, tapi kamu dapat menebaknya, Suir. Sepertinya kamu tidak tinggal di Menara Alkimia, tetapi kembali setelah mempelajari banyak hal di luar." Mendengar ini, Wu Sue memelototi tuan monster lamanya, lalu berpura-pura sedikit marah dan berkata, "Kamu memang seperti ini, kamu benar-benar marah padaku. Kupikir aku akan dibunuh oleh Paman Ma hari ini." Melihat penampilan Wu Sue, monster tuani merasa sedikit tertekan dan berkata, "Hahaha, oke, muridku tercinta, aku akan memberitahumu. Aku sudah tahu saat kamu membawa ketiga temanmu ke Menara Dalam. Kenapa kamu tidak muncul nanti karena teman yang kamu bawa membuatku terkejut, dan kamu ingin lebih mengamati mereka." Saat dia mengatakan itu, monster tuani memandang Xiao Yan dan Lindong Mu Chen, dan merasakan kekuatan khusus di tubuh mereka, yang membuatnya merasa sedikit tertarik. "Junior,
Xiaoyan Junior, Lindong Junior, Muchen. Aku pernah melihatmu, Senior. Aku baru saja mengucapkan terima kasih atas bantuanmu. Xiaoyan, Lindong, Muchen dan yang lainnya melihat Master Wu Sui, salah satu dari 10 tetua menara alkimia, memandang mereka, dan mereka segera mengangkat tangan sebagai tanda terima kasih. Haha, kalian tidak perlu memberi hormat, tapi saya terkejut dengan hal-hal yang telah kalian bertiga kembangkan. Yang satu mengolah api, yang satu mengolah jimat leluhur, dan yang satu mengolah tubuh Dharma primitif. Ketiganya adalah benda ketuhanan alam semesta. Petik 2. Juga, yang lebih mengejutkanku adalah teman kecil bernama Xiaoyan ini membuat api ilahi di menara membuat gerakan seperti itu ketika kamu masuk ke sini. Itu pasti ada hubungannya dengan nyala api di tubuhmu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.